tukang jamu mesake lho, tukang jamu itu gitu, nggak soge-soge bahasanya kan gitu. Sedangkan kalau terus. sedangkan kunir yang sudah di kapsul itu harganya mahal-mahal kan gitu. Loh, apa bedanya gitu? Bedanya cuma ya tadi terstandar sama tidak. Sedangkan untuk menuju standar itu juga butuh waktu dan butuh biaya yang besar gitu. Tapi ya minimal lah ayo pekarangan yang ada di sekitar rumah ya enek temulawake, enek kunire kayak gitu. Nanti bakul jamune ora payu. Iya. Dhewe. Ya biar ngolah yang lebih lagi kan gitu. Kita jadikan UMKM baru ngeracik apa genti kan gitu loh, Pak. Nggih, Mas Tony, terkait dengan tadi pokok bahasan awal kita kan tadi membahas tentang satu serat centini, serat jampi, dan serat tip. Ini tadi yang belum kita ulas itu di bagian ini. Serat centini di bagian serat ini kan panjang gitu. Ada sekian banyak bab kalau tidak salah ya. Di bagian obat ini kira-kira di bagian terkhusus di bab tertentu atau tersebar. Kemudian di serat tip itu, kalau serat tip kan fokus di pengobatan sama serat jampi. Kalau di serat centini yang belum banyak kita pahami, apakah memang ada bahasan khusus atau bab khusus yang membahas itu? Kalau di serat centini itu di jilid ketiga. Menurut data perpustakaan nggih, perpustakaan Mangkunegaran nggih, Mangkunegaran, karena itu memang karyanya Mangkunegaran. Mangkunegara ngapunten. Mangkunegara keempat kalau nggak salah. Jadi sekitar 1800 menjelang akhir 1880-an itu. Jadi pasca perang Jawa mungkin. Nah, beberapa kalangan serat centini itu kan sastra. Ya jelas karena itu jadi bagian dari kepustakaan keraton. Kayak babat tanah Jawi itu juga bagian dari sastra. Serat centini juga sastra. Berbeda dengan misalnya serat jampi Jawi itu bukan, kalau saya mendeskripsikan bukan bagian dari sastra, itu bagian dari ensiklopedi. Jadi pengumpulan yaitu tadi empiris dikelompoknya dari serat itu tadi. Berbeda dengan serat centini karena di situ juga ada kisahnya, ada romannya seperti itu. Nah, delalah ada memang di jilid ketiga itu ada bagian untuk memang resep-resep jamu itu. Ngoten. Dan juga ini kan perlu apa namanya, mencoba untuk membangun kesadaran kembali bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia, Nusantara khususnya Jawa itu kan punya lokal genius ya. Aduh, apa ini? Kearifan lokal, kecerdasan atau pemahaman yang lebih mengarah kepada, kalau bahasan ini adalah kesehatan. Ini yang dulu pernah digaungkan kembali oleh pemerintah waktu itu tahun 19 akhir ya, 1900 sekian. Itu ada pemberdayaan tanaman obat keluarga. Ini akan menarik ketika di era sekarang yang mana buku sudah mulai ditinggalkan, buku cetak mulai ditinggalkan. Ini bagi teman-teman yang suka bermain di medsos, ini kan perlu tambahan input pengetahuan. Kira-kira apakah sudah ada upaya-upaya untuk mengenalkan kembali? Karena apa? Kalau kita melihat kesejarahan itu, banyak manuskrip kita yang anggaplah dijadikan jaran perang oleh bosone Arab apa jenenge? Goni. Entah yang dibawa ke British ataupun ke Leiden. Nah, ini mungkin yang serat centini, kemudian serat tip dan serat jampi ini memang yang terselamatkan. Saya ingat dulu bapak saya pernah diminta untuk menerjemahkan sama dengan ini konsep-konsep kesehatan ini. Dulu kalau tidak salah itu isinya
tentang ramuan-ramuan. Ditulis di rontal atau daun tal itu ada sekitar 2 bendel ya. Dari panjangnya sekian dirangkai, itu isinya tentang itu. Kira-kira apakah mungkin obat-obat yang hari ini terukur, kemudian terbukti secara empiris, secara ilmiah, itu adalah bagian-bagian serat itu, karena kita melihat kekayaan lokal Nusantara sangat banyak, tidak hanya obat, bahkan di arsitektur. Mungkin Mas Tony pernah membaca itu. Nggih, kalau untuk yang napa nggih tadi, kita perlu membedakan pertama gini, kekayaan tulis, sejarah kekayaan tulis mulai dari prasasti, rontal, yang ketiga sastra. Itu kan terjadi di era klasik dan era kuno nggih. Kalau prasasti jelas isinya tidak mungkin soal resep pengobatan, karena prasasti itu memang ketetapan raja lah ketika itu. Ketetapan raja, pendirian sesuatu, atau kaitannya dengan undang-undang tentang pemerintahan. Kalau di daun rontal itu biasanya isinya kaitannya spiritual. Jadi kalau di rontal kita nanti bisa mencoba membuka terutama yang masih banyak terjaga itu Bali. Budaya rontal itu di Bali. Itu ada pengobatan, tapi pengobatannya kaitan spiritual tadi, pengobatan spiritual. Misalnya kayak santet, teluh, tenung, itu ada beberapa rontal yang menuliskan kaitannya itu, ramuannya apa. Tapi saya tidak mendalami ke situnya karena mungkin makom saya bukan di situ. Nah, kaitannya di sastra memang yang unik ada di Serat Centini itu memang di jilid ketiga. Secara jelas di situ menuliskan resep-resep obat batuk, panas, sakit perut, itu di situ ada. Nah, apakah motivasi di tahun 1900-an akhir itu ketika eranya Pak Harto terus ada program toga, tanaman obat keluarga, inspirasinya dari situ? Bisa jadi karena bagaimanapun itu bagian dari kekayaan kita, kearifan lokale dhewe lah gitu. Ya sekarang disayangkan Mas, kayak misalnya dulu pernah ada dokter di kalangan kementerian itu menyampaikan ya minimal Indonesia harusnya sudah bisa membuat minimal 5 bahan obat gitu, yang untuk panas, untuk nyeri perut, entah itu diare, mah dan lain sebagainya, terus batuk pilek, diabetes dan hipertensi. Pokoknya di antara 5 itu. Karena jaga nih kalau kedepannya memang Indonesia diembargo bahan obat itu tadi. Selama ini kan kita bahan obat memang tidak bikin sendiri gitu. Kita hanya manufaktur, kita hanya ngolah menjadi dari bahan baku ke barang jadinya kan gitu. Sedangkan kekayaan floranya kita kaitannya untuk pengobatan medis juga luar biasa. Makanya ketika ada gerakan lagi untuk menumbuhkan kesadaran itu ya sangat luar biasa. Hanya saja memang ini bukan isu yang seksi gitu loh. Balik lagi bukan bisnis yang seksi lah. Apalagi terkait penelitian itu membutuhkan waktu yang panjang, penelitiannya butuh biaya yang besar seperti itu. Tapi minimal ya kita kembalikan kayak jamu kunir asem itu bukan sekedar tukang jamu mesake lho, tukang jamu itu gitu. Enggak soge-soge bahasanya kan gitu. Sedangkan sedangkan kunir yang sudah di kapsul itu harganya mahal-mahal kan gitu. Loh, apa bedanya gitu? Bedanya cuma ya tadi terstandar sama tidak. Sedangkan untuk menuju standar itu juga butuh waktu dan butuh biaya yang besar gitu. Tapi ya minimal lah ayo pekarangan yang ada di sekitar rumah ya enek temulawake, enek kunire kayak gitu. Nanti bakul jamune ora payu. Iya. Gawe dhewe.
Ya biar ngolah yang lebih lagi kan gitu. Kita jadikan UMKM baru ngeracik apa genti kan gitu loh, Pak. Nggih, kitabnya Centini niku kan herbal, kota herbal atau kota jamu niku kan cenderung ke daerah Jawa Tengah. Nah, nggih. Napa inspirasi dari mengambil khazanah di isi bukunya niku, kitab Centini niku nggih? Ya kalau saya membacanya serat itu adanya di Jawa Tengah kan gitu. Nggih. Dan siapa penguasa ketika itu ya sudah dia yang punya peran besar atas napa nggih penyebaran informasi niku kan itu. Nggih. Jadi apakah di Jawa tentunya ya tadi kita ngomongin antara Boyolali dengan Ponorogo bahasanya sudah berbeda kaitannya bahan obat. Cara peraciannya saya yakin juga berbeda gitu. Misalnya di Kalimantan floranya juga jenisnya juga macam-macam juga, nggak harus sama dengan yang ada di Jawa. Mungkin di sana punya kepercayaan sendiri. Kita ada minyak bintang lah, pakai apa seperti itu. Gambir sawit. Nggih. Itu misalnya pohon pinang di sana juga dikremusin. Di sini kan nggak ada yang nyirih pakai buah pinang di Papua kayak di Papua. Buah pinang jadi sirih gitu loh. Jadi untuk menguatkan gigi orang-orang Papua. Kalau di sini kan cukup gambir pakai suruh sama njat. Terus ditambel nganggo mbako gitu. Iya. Ya, kuwi sikat gigi metode mbah-mbah kita kan gitu. Nek kitabnya sendiri dikarang Itu era Adipati Anom III, Mangkunegaran. Ya, itu menantu dari Pakubuwono VI. Nah, jadi di Solo sendiri kalau tidak salah ada napa nggih? Tinggalan Jampi Jawi Pakubuwono ke-6 atau bagaimana. Itu juga hampir mirip isinya. Itu di situ fix resep sih, lebih langsung resep. Jadi bahannya apa, terus ngolahnya bagaimana. Kalau di Serat Centini itu jelas, misalnya dipipis kah, digodok kah, diborehke kah, itu udah jelas di situ. Jadi ya resep obat itu sendiri gitu langsung gitu. Artinya kitab itu sudah jamak umum di kalangan keraton. Nggih. Belum sampai menyasar ke warga. Kalau menyasar ke warga atau tidaknya kalau saya kok belum sejauh niku nggih. Bisa jadi bisa wong ya duwe carik juga kumpul dengan masyarakat dan pastinya apa yang ditulis sama cariknya keraton untuk menghimpun data itu kan dari berbagai sumber tentunya. Nggih. Berbagai sumber yang biasa ditemukan di satu daerah tertentu. Betul. Karena sekarang dikodifikasi lah. Karena ibaratnya jamu kunir asem untuk perempuan yang menstruasi seperti itu atau habis melahirkan, untuk kesehatan kulit itu juga warga di luar keraton juga menggunakan kok. Sama-sama. Iya, sama-sama. Tidak hanya di dalam keraton. Mungkin kalau keraton kan eksklusifnya sumber bahannya yang terbaik lah kan gitu. Gitu. Karena faktor penguasa aja kalau kayak gitu. Jadi era setelah perjanjian Giyanti. Kan Mangkunegaran. Nggih, Mangkunegaran. Nah, sudah dipisah, ya, Mataram sudah dipisah jadi 1800-an kok. Itu. Jadi 1800-an kita sudah punya kekayaan itu gitu loh. Dan alhamdulillah tidak hilang gitu. Kalau yang banyak dijarah kan memang Jogja nggih, non saya. Ketika pengepungan Raffles itu. Artinya kan ya setelah kitabnya ini terselamatkan, secara keilmuan Jawa punya ilmu kesehatan tersendiri. Nah, terus Jawa atau sejarah Mataram sendiri itu kan tidak terlepas dari unsur budaya Cina. Cina juga membawa
ilmu kesehatan, metode kesehatan itu sendiri yang biasa disebut apa namanya? Shinsei nah. Shinsei apa? Nah, iya. Tabib kan di Arab, kalau di apa itu? Di Cina kan Shinsei. Nah. Niku saling berbenturan loh sejarahnya atau mempunyai pangsa pasar sendiri. Kok saya tidak melihat itu nggih, karena kita memang fokusnya di Centini. Apakah itu ada pengaruh dari Cina? Bisa jadi, karena kan ya etnis Cina, etnis Tionghoa ketika itu juga sudah ada seperti itu. Tapi yang perlu kita pahami kaitannya budaya tulis menulis kan memang lebih dulu di Cina. Apakah akhirnya budaya itu jadi salah satu apa nggih? Inspirasi. Jadi salah satu inspirasi terkait berkembangnya budaya jamu di Jawa masa itu ya bisa jadi juga. Karena bisnis opium dulu yang menguasai siapa kan gitu. Iya. Nah, berarti Ya, ilmu racik meracik kan ya. Nah, dari racikan itu terus orang itu kan saling niteni. Kalau di Cina ditulis sendiri, di Jawa juga ditulis sendiri. Nah, karena bahannya yang sama diambil dari daerah yang sama. Secara garis besar kan, iki milik keraton, ini milik Cina lah kan. Akhirnya kan di Cina sendiri kan juga ada buku tentang kesehatan. Jinsenya, praktisinya pun juga ada sendiri. Nah, kalau misalkan waktu dulu di era-era awal kitab ini ditulis, otomatis kan praktisi-praktisi itu rujukannya kan juga dari kitab itu. Bisa jadi. KUHP kalau misalnya dihukum KUHP-nya kan seperti itu, kitab Centini niku sendiri. Dan ada satu lagi kitab apa tadi? Kitab tip. Nah, kalau kitab tip itu pakai aksara pegon, bahasanya Melayu. Nah ini yang menarik memang salah satu resep, saya lupa isinya. Tapi di situ ada salah satu bahan tanduk kambing gurun. Artinya kan itu bisa jadi memang rujukan pengobatan Arab gitu, Timur Tengah gitu. Karena kambing gurun dah, neng Indonesia gurune ngendi kan nggak ada. Adanya gurun ini dalam gurun loh. Gurun di Bromo. Nah itu. Mungkin di sana juga ada kambing gurun. Iya, kambing gurun masa dilatih pasir kan enggak. Iya. Nggih, Kang Sawir. Kitab Centini. Kalau saya mencoba untuk ini ke arah bisnis, efek dari kolonialisme dulu yang terkenal menjajah ataupun menguasai Nusantara itu karena rempah-rempahnya. Dimana kalau kita bicara rempah-rempah itu kan sebenarnya juga bagian dari resep untuk pengobatan itu juga. Yang mana sempat ada tukar guling sebuah pulau penghasil penghasil cengkeh kalau tidak salah itu penghasil apa. Kalau kita melihat cengkeh tidak hanya sebagai bumbu tapi kan juga untuk obat. Bahkan kemudian kalau kita melihat banyaknya manuskrip-manuskrip tadi yang kemudian kalau kita bisa melihat hari ini di digitalisasi itu kan ada yang di British, kemudian ada yang di Leiden yang fokusnya ke pengobatan juga ada. Kemudian kita bicara ini tadi bagaimana nasib mbok-mbok bakul jamu dan teman-teman UMKM yang sudah mencoba untuk mengikuti aturan-aturan pengemasan. Ini akan menjadi menarik ketika ini kita sampaikan kepada khalayak. Siapa tahu ada hal standarisasi yang kemudian bisa dipahami oleh mbok-mbok bakul jamu, tidak hanya gendong ngalor ngidul nyurung gerobak ngetan ngulon yang hanya penghasilannya per gelas sekian Rp1.000. Ketika itu dikemas, itu kan bisa bertahan lama. Walaupun di BPOM juga ada aturan khusus bagaimana aturan pengemasan minuman. Ini yang sangat jarang dipahami oleh mbok-mbok bakul jamu. Kan sangat disayangkan ketika pengalamannya mengolah jamu sekian waktu. Mungkin ada tip-tip yang disampaikan kepada mbok-mbok ini. Atau anaknya mbok-mbok yang bisa bermain sosmed.
Ngeten nggih. Saya mencoba berhati-hati. Mencoba berhati-hati karena ini nanti sensitif sih. Sensitif kalau kita ngomongin pengobatan herbal tentunya perangnya dengan jenengan tahu sendiri seperti apa gitu. Nah, kembali lagi yang pertama perlu ada memang napa nggih? Perhatian khusus bahwasanya ini jadi salah satu kekayaan intelektual yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi kaitannya dengan jamu tadi ya pemerintah harus hadir. Ya, pemerintah harus hadir dengan kebijakan-kebijakannya bagaimana. Ya sekarang kalau kita ngomongin bagaimana mengikuti standarisasi BPOM nek mbok-mbok jamu juga pastinya kesulitan, Pak. Jenengan mungkin masih ingat bagaimana kami berjuang untuk dulu kita bikin maja jus namanya. Jadi dari buah maja kita coba jus, kita cekkan secara lab, kita daftarkan ke Nun Sewu BPOM, tapi ternyata di katalognya BPOM belum ada gitu. Malah pernah ada yang tanya, loh maja itu bisa dibuat minuman toh, bisa dikonsumsi toh. Nah sedangkan saya sendiri ya itu bagian dari empiris saya ya mengkonsumsi maja. Saya Nun Sewu saya punya ambeien parah ketika itu. Minum maja 1 jam rasanya hilang. Ketika itu pas kambuh-kambuhnya. Kemudian maka dari itu saya percaya akhirnya saya coba terjun membantu salah satu teman untuk ayo kita pasarkan yuk produk ini gitu. Ini produk bagus kok gitu. Dan kita mencoba menggali jurnal-jurnalnya karena juga ada yang bercerita setelah minum maja dia punya batu ginjal terus kencingnya sampai keluar pasir-pasir dan ada buihnya sampai kental putih seperti itu. Habis itu sudah kerasa enak, saya coba buka, loh isinya ada satu alkaloid yang sama dengan keji beling misalnya seperti itu. Nah tapi di sisi lain memang peraturan kita memang masih sulit untuk jalan ke sana. Bukan sulit ya, mungkin saya juga belum mampu untuk menggapai pada level itu. Cuma memang peraturan seperti fitofarmaka untuk obat terstandar itu salah satunya secara pabrikannya atau pengolahannya harus sesuai standarnya BPOM seperti ini. Jadi mengikuti itu. Misalnya pancinya nggak boleh aluminium, harus stainless. Misalnya untuk sterilisasinya harus pakai pembakaran atau pakai uap yang panas atau pakai alkohol, itu juga harus ada standarisasinya, harus mengikuti dengan aturan itu. Ditambah harus punya apoteker untuk pabriknya gitu. Padahal industri rumah tangga bayar untuk apoteker juga sudah berapa kan gitu. Misalnya mbok-mbok jamu untuk standarisasi untuk bayar apoteker juga akhirnya mahal. Maka dari itu ya yang pertama adalah kebijakan dari negara juga harus hadir dulu untuk itunya, bukan hanya himbauan ya enggak jalan juga untuk saat ini. Tapi apakah bisnisnya itu masih laku? Saya melihatnya masih laku. Kalau saya sendiri punya apotek, produk herbal itu dari item saya ada 2.300. 100-nya itu memang fokus di herbal. Fokusnya di herbal. Itu baru 100 dan masih banyak merek lagi. Karena kalau untuk apotek kan memang ada aturan bahwasanya kalau yang tidak ada POM-nya ya jelas kita tidak bisa menjual gitu. Misalnya di radio itu kan iklannya banyak, nonton kayak Jiman lah gitu. Itu juga banyak. Jiman itu juga herbal terstandar maksudnya seperti itu. Dan orang-orang saya melihatnya di Ponorogo itu kenceng banget untuk herbal karena masih banyak yang percaya herbal itu sebagai terapi suportif tadi. Saya kira kalau di kalangan perkotaan ya seperti di Ponorogo niki masyarakat lebih cenderung ke arah pengobatan secara medis, kimiawi. Tapi kalau di desa masih banyak merujuk kepada pengobatan yang secara herbal. Minimal misalkan di satu daerah itu ada toko jamu.
jamu yang diseduh ini loh, dicampur dengan telur, madu dan lain sebagainya itu. Bukan toko obat ataupun apotek. Sama-sama ramai sebetulnya, cuman kalangan desa itu, kalangan di perkampungan itu masih menjamur, masih banyak yang berjualan jamu. Artinya kan ini masih bisa hadir di satu masyarakat tertentu untuk menjadi solusi daripada permasalahan kesehatan kalangan menengah ke bawah. Kan juga terjangkau. Walaupun orang ngerti iki awakku ki awake bar ngeluku. Nah, terus keju kabeh. Misalkan inilah obat apa itu sehat pria misalkan, atau yang lain yang sesuai dengan apa yang dikeluhkan. Nah, mungkin saja mereka atau masyarakat kita itu masih bergantung, mungkin dari asumsinya iki lek obat kimia wingko efeknya seperti ini. Nah, lek sing gone obat herbal atau jamu-jamu seperti itu, kalau dulu kan masih digendong itu, sekarang sudah ada tokonya sendiri. Kita harus datang dicampur dengan telur, engko tinggal leren didalut ngono wis sudah kembali sehat. Nah, seperti itu istilahnya ya juga perlu hadirnya pemerintahan menjadi solusi bagaimana UMKM kan kaitannya dengan seperti itu. Walaupun kitab Centini itu ditulis kan arahnya enggak ke situ, hanya sebagai bukti sejarah bahwa khazanah keilmuan kesehatan di Jawa sendiri itu memang luar biasa. Ngoten nggih. Ya balik lagi Pak, kalau kita ngomongin ke bisnisnya nggih, terus ya tadi satu hadirnya pemerintah, yang kedua ya praktisi-praktisi kesehatan ini, mulai dari dokter, apoteker, mungkin terapis-terapis yang lain, perawat, ya semua yang berkecimpung di dunia kesehatan juga perlu ikut andil gitu, bahwasanya kita punya hasanah keragaman yang ada di negara kita. Ya tentunya pasti banyak kendala, tentunya ada kok yang bisa, yang sekarang ngetren juga, entah di YouTube entah di TikTok itu kan juga banyak nggih. Ustadz sinten Zaidul atau siapa itu, yang itu memang fokusnya ke herbal juga seperti itu. Dan balik lagi pengalaman ketika saya dulu masih nyambi di apotek waktu kuliah dengan dokter gastroenterohepatologi tadi, ternyata di beberapa resepnya juga diresepkan ya balik obat herbal terstandar tadi. Ada kurkuma, ada VIP albumin. VIP albumin itu kan minyak kutuk toh sebenarnya. Dari ikan gabus kan itu. Terus ada yang memang kunyitnya seperti itu. Itu ada, tapi memang berupa tablet. Nah, sebenarnya masih bisa dikembangkan. Toh bahan kita ya ribuan. Jadi masih bisa, cuma ya itu tadi karena standarisasi itu mahal, standarisasi itu melelahkan, mungkin itu yang menyebabkan ya kalangan tertentu saja yang bisa sampai pada level itu. Yang lain seperti masyarakat umum ya sekedar sing penting dideplok, diborehke atau digodok, diminum, pokok awak seger, itu bagian dari terapi suportif ya sudah. Ngoten. Tapi saya sangat setuju ketika toga itu dihidupkan kembali, bahwasanya kita juga tidak ketergantungan lah gitu. Meskipun diomong secara bisnis ya aku juga terganggu, wong aku di apotek kan gitu. Tapi kan ya tidak menutup kemungkinan toh Pak, seperti itu. Jadi artinya juga tidak ketergantungan, bahwa saya orang diabetes ketergantungan dengan metformin juga tidak gitu. Artinya gejala-gejala yang darurat yang memang fasilitas kesehatan masih jauh ya bisa dilakukan sendiri di rumah seperti itu. Minimal sebagai terapi preventif lah. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin closing ya.
mungkin closing terkait dengan ini bisnis yang seksi dan tidak seksi dan kemudian mengarah kepada kehati-hatian. Ini memang perlu kita garis bawahi supaya tidak saling mengganggu, tetapi ini lebih kepada membangun kesadaran bersama kepada bagi masyarakat atau kita sendiri. Ada hal-hal yang seringkali orang terlanjur percaya, tetapi ketika dilaksanakan itu bisa jadi sebenarnya tidak benar. Contoh misalnya seperti ini. Banyak orang menginformasikan tanpa pengetahuan ataupun pembuktian empiris. Kowe lek loro kencing batu ngombe iki. Sisi yang lain mengatakan begini dan begitu. Ini seringkali banyak terjadi di masyarakat kita. Ini kira-kira menurut jenengan sebagai seorang pemilik apotek dan pernah belajar farmasi dan juga praktisi di kesehatan alternatif nggih. Niku pripun? Supaya pesan-pesan ini juga bisa digunakan oleh masyarakat. Nggih. Kalau dari sisi saya clear. Kaitannya terapi herbal itu saya sangat sepakat bahwa itu sebagai terapi preventif gitu. Dan kalau saya melihat tren dari beberapa pelanggan, bukan beberapa sih, kecenderungan pelanggan lah, trennya itu mulai aware dengan kesehatan gitu. Jadi tidak lagi pasien itu datang ke apotek ketika penyakitnya sudah muncul. Bisa seringnya pasien itu datang, mereka berkonsultasi bayangke untuk hidup sehat sampai panjang umur lah. Bagaimana. Nah, konklusinya mereka pada terapi preventif itu tadi. Makanya kenapa sekarang berkembang kayak terapi antioksidan gitu. Antioksidan dari mana? Ya dari kunir bisa, dari temulawak bisa, dari bahan-bahan alam yang selama ini ada di dapur kita atau di kebun mbah-mbah kita itu juga ada kok kan gitu. Jadi kalau kaitannya tren ke depan saya melihatnya seperti itu. Jadi masyarakat mulai aware dengan kesehatannya, tidak menunggu gejala itu muncul tapi sudah mulai mempersiapkan diri gitu. Kalaupun terpaksanya harus memakai obat yang non sewu kimia, mereka selalu mempertimbangkan terapi suportifnya. Mulai dari jamu herbalnya, minimal madu deh, seperti itu. Dan kedepannya saya berharap yaitu pemerintah hadir kaitannya untuk menjaga kekayaan intelektual Indonesia gitu, lokal lah ya gitu. Pemerintah hadir, terus ayo praktisi-praktisi kesehatan juga mulai jujur kaitannya terapi pada pasien, bahwasanya tidak melulu obatnya harus A, bisa jadi dengan B, karena balik lagi ilmu pengetahuan itu juga berkembang, ilmu medis pastinya juga berkembang. Apa yang kita terima saat ini juga bagian dari perkembangan ilmu medis zaman dulu gitu. Kira-kira mekaten Pak Sawer untuk closingnya, semoga mbok-mbok jamu juga sejahtera nggih. Ngaten nggih niku. Oke. Obrolan pada kesempatan kali ini kalau tidak di-cut akan membutuhkan waktu yang sampai pagi. Nah, itu. Akhirnya sebagai penutup saja, apapun metode penyembuhannya, apapun herbal ataupun obat untuk menuju kesembuhan, kesehatan adalah nomor satu. Seberapapun kekayaan yang kita miliki, kekayaan yang paling utama adalah kesehatan. Cukup sekian dari saya dan Kang Sawir. Terima kasih pada Mas Tony telah menyampaikan banyak ilmu pada kesempatan kali ini.
Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Tony, gitu aja ya, karena kita ada unsur budaya nih. Nah, ini ada sedikit kenang-kenangan dari Lelaku Budaya, podcast yang sangat kita cintai ini. Semoga berkenan di hati.